Nah, untuk nomor 1 ini adalah tanaman kedelai berbiji hitam berbatang tinggi. H besar, T besar, T kecil. Disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji kuning berbatang tinggi. H kecil, T besar, T kecil. Jenis gamet yang terbentuk dari induk yang memiliki fenotip berbiji kuning berbatang tinggi adalah titik-titik. Berarti di sini teman-teman disuruh menentukan gamet dari berbiji kuning apa? Berbiji kuning berbatang tinggi. Berarti ini saja. Kita perhatikan yang ini, kuning berbatang tinggi. Berarti kan kuning berbatang tinggi itu H kecil, T besar, T kecil. Berarti gametnya itu adalah kita kalikan H kecil kali T besar. Berarti H kecil kali T besar. Kemudian H kecil kali T kecil. Nah, berarti ada 2 ini gametnya. Berarti adalah yang H kecil T besar dan H kecil T kecil. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, yang nomor 3 ini adalah persilangan antara tanaman kacang hijau berbiji bulat kecil B besar, K kecil dengan tanaman sejenis berbiji keriput besar B kecil, K besar, K kecil menghasilkan keturunan sebanyak 480 tanaman. Dari 480 tanaman tersebut, kemungkinan tanaman yang berbiji bulat besar. Berarti yang ditanyakan adalah berbiji bulat dan besar. Nah, berarti kita di sini harus melakukan persilangan ya. Tentukan dulu parentalnya. Berarti parentalnya adalah tadi berbiji bulat kecil, berarti B besar, K kecil. Disilangkan dengan berbiji keriput besar, berarti B kecil, K besar, K kecil. Nah, gametnya ini berarti B besar, K kecil. Kayak gitu. Ini kita tulis satu saja ya, karena di sini sama, cuman B besar sama K kecil, berarti gametnya B besar sama K kecil saja. Kemudian yang di sini berarti gametnya B kecil kali K besar, berarti B kecil kali K besar. Kemudian B kecil kali K kecil. B kecil kali K kecil. Nah, keturunannya F1-nya kita buat tabel. F1 itu berarti gini. Nah, berarti misalnya di sini yang BK misal, di sini BK-nya, di sini B kecil K besar atau B kecil K kecil. Nah, ini kita kalikan. B besar K kecil kita kalikan dengan B kecil K besar. Berarti hasilnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian B besar K kecil kita kalikan dengan B kecil K kecil. Berarti hasilnya B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan tabel Punnett. Kalau bingung seperti ini kita buat lagi. Gini ya. Ini sama saja sebenarnya. Berarti yang kalau bingung kayak gini nggak apa-apa. B besar K kecil. Yang di sini itu B kecil K besar, di sini B kecil K kecil. Berarti kita kalikan sama saja B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian B besar B kecil K kecil K kecil. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Berbiji bulat besar.
Berbiji bulat besar berarti apa teman-teman? Berbiji bulat. Bulat tadi B besar ya. Bulat itu B besar. Bulat itu B besar. Kemudian terus bulat. Oh bentar. Yang ditanyakan adalah berbiji bulat dan besar. Bulat itu B besar, kemudian besar itu adalah K besar ya. Berarti yang mana? Yang ini. Nih. Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti ini adalah kacang hijau berbiji bulat dan besar. Berarti kalau jumlah dari biji bulat besar itu adalah berapa? 1 per, nah ini kan cuma 1 nih, B besar B kecil K besar K kecil, per totalnya ada berapa? Ada 2, 1 per 2 kali jumlah keseluruhan. Nah tadi jumlah keseluruhannya ada 480 tanaman, berarti kita kalikan dengan 480 tanaman. Berarti setengah dari 480 adalah 240 tanaman. Jadi 240 tanaman ini adalah kacang hijau berbiji bulat besar. Berarti kalau yang ditanyakan adalah kacang hijau berbiji, misalnya ini berbiji bulat dan kecil, berarti juga 1 per 2 dari 480, 240 tanaman kayak gitu. Nah, kalau ditanyakan dalam bentuk persen, maka 480-nya ini kita ganti dengan 100% kayak gitu. Berhubung di sini ditanyakan jumlahnya dan diketahui jumlah seluruhnya, teman-teman tinggal cari saja yang ditanyakan. Tadi yang ditanyakan adalah biji bulat besar, berarti yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil per 2. 2 ini adalah jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya ada 2 dikali jumlah tanaman dalam keseluruhan 480. Setengah dari 480 adalah 240. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B.